Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat berjumpa dengan kami dari tim SLCC Kabupaten PGRI Kabupaten Malang, dan di samping saya adalah Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Dwi Subjipto, SHMPD. Hadirin sekalian, untuk pada sesi yang kedua ini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan terkait dengan masalah P3K, Bapak Ibu. Jadi P3K itu adalah sejenis program pemerintah untuk mengangkat para honorer, tapi dalam hal ini adalah kontrak sistemnya. Hanya saja semakin lama kok juga semakin meresahkan, dalam arti di sini banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang merasa dirugikan dengan kepergian para guru-guru mereka yang sangat berpotensi. Akhirnya ada pun kata-kata sejenis kiasan atau sekolah swasta menangis sekolah negeri merana. Nah, untuk lebih jelasnya ini marilah kita sama-sama menyimak bagaimana pemaparan dari Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang kita. Silakan Bapak. Bagaimana Pak sebelumnya? Sehat ya Pak ya, selalu Ya, kabarnya harus sehat selalu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam juang untuk sahabat-sahabat saya, baik itu yang honorer maupun yang sekarang sudah bernasib baik, sudah direkrut menjadi P3K. Menjawab pertanyaan yang nakal dari Mbak Idah ya. Kalau ada kata-kata sekolah swasta menangis, ya, sekolah negeri merana. Nah, ini rumor yang berkembang memang seperti itu, Mbak. Jadi kami dari PGRI Kabupaten Malang ini sebagai penampung aspirasi sekaligus penyalur aspirasi, ini sudah banyak sekali mendengar ya hal-hal macam itu. Dan ini terjadi sejak adanya rekrutmen yang tahap-tahap akhir ini. Jadi P3K itu rekrutmen pertama adalah tepatnya mereka dinyatakan lolos passing grade itu pada bulan Mei 2019. Di Kabupaten Malang itu berjumlah 588. Ini di bulan Mei 2019. Sedangkan beliau-beliau itu bisa menerima SK itu pada bulan Januari 2021. Ini untuk P3K ya, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Ini yang sesuatu yang terkini itu ya, itu menurut PP 49 2018. Ya, ada istilah P3K itu. Sedangkan berikutnya, rekrutmen berikutnya adalah di tahun 2021. Ada 2 angkatan. Angkatan pertama di Kabupaten Malang itu yang dinyatakan lulus passing grade adalah 1.327. 1.327. Ya, ini untuk tahap pertama di 2021. Tahap kedua itu ada 432 yang dinyatakan lulus passing grade. Bahkan selebihnya itu ada dinyatakan lulus passing grade tapi tidak memperoleh formasi. Nah, itu jumlahnya 1.424. Ini yang menjadi PR sampai sekarang. Ini kalau kita bicara P3K, ya, P3K di Kabupaten Malang. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan swasta menangis, negeri merana? Ini yang jelas, ini sesuai dengan peraturan dari Pak Menteri Pendidikan. Lagi-lagi peraturan ini bagus ya maunya, tujuannya bagus. Inginnya guru-guru yang ada di sekolah swasta ini ikut juga mengambil bagian dalam kompetisi untuk bisa lolos di P3K. P3K, iya. Itu Mbak. Jadi bagus kan? Tujuannya. Ya, bagus niatnya bagus Pak. Niatnya bagus, tapi barangkali kalau menurut analisa saya membuat kebijakan macam itu
ah, ya masih ada hal-hal yang kurang diperhitungkan. Apa itu yang kurang diperhitungkan? Yang jelas ya, pada saat diluncurkan guru swasta di periode kedua seleksi di tahun 2021 boleh ikut berkompetisi di P3K, itu ada aturan. Aturannya apa? Siapa saja yang punya sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi 100%. Ini yang membuat petaka, ya. Ini yang membuat petaka. Jadi itu bagi teman-teman yang dari sekolah swasta, ini yang menjadi petaka adalah kebijakan Pak Menteri bahwa untuk P3K yang dari swasta boleh ikut ini ada afirmasi sertifikat pendidik. Dan afirmasinya 100%. Jadi siapa saja yang ikut mendaftar seleksi P3K berbekal sertifikat pendidik, dia sudah punya nilai 100%. Jadi 500 kosong. Ini yang membuat masalah. Sehingga teman-teman yang dari swasta ini secara otomatis ya, dengan dia berani ikut tes karena dia punya sertifikat pendidik. Sehingga dia begitu daftar saja sudah punya angan-angan bahwa nilai saya sudah 500. Bahkan sekarang juga ada serdik itu untuk PPG prajabatan itu Pak. Jadi untuk apa ya, lebih dimudahkan untuk mendapatkan sertifikat pendidik seperti itu. Iya. Dan yang lebih mudah lagi Mbak, untuk di sekolah swasta. Sekolah swasta itu cukup berbekal SK dari yayasan, 5 tahun bekerja, ijazahnya S1 linier, ini sudah bisa mengikuti PPG. Nah, pada saat dia lulus, punya sertifikat. Bagaimana anggota PGRI yang ada di sekolah negeri? Guru-guru honorer di sekolah negeri itu hanya berbekal SK kepala sekolah, tidak laku. Tidak bisa ngikuti PPG dia. Harus pakai SK-nya pejabat. Nah, ini masalah. Sehingga pada saat ini dipertandingkan secara otomatis guru-guru honorer di sekolah negeri terkapar. Terus pertanyaan nakal tadi itu, kenapa sekolah swasta kok menangis dengan P3K macam ini? Yang jelas dengan cara semacam ini, teman-teman yang dari swasta otomatis hampir 100% dia terekrut. Artinya ya, sekolah-sekolah swasta ini guru-gurunya yang punya serdik, yang berminat menjadi P3K, hampir 100% dia terekrut. Jadi ya Pak ya. Nah, pada saat terekrut, muncullah aturan yang 2014 lahir berupa Undang-Undang Nomor 5 2014. Apa itu? Undang-undang tentang ASN. Ya. Jadi mengatur bahwa seluruh ASN harus berada di sekolah atau lembaga negeri. Sedangkan siapa saja yang terekrut P3K, P3K adalah ASN. Di samping PNS ada P3K. Sehingga secara otomatis teman-teman yang dari swasta ini harus hijrah ke sekolah negeri. Pada saat dia hijrah ke sekolah negeri, sekolahnya yang ditinggalkan menangis. Iya, betul. Karena kehilangan orang-orang potensial. Sekolah negerinya kedatangan tamu yang tidak diundang. Tamu tak diundang. Iya. Iya. Kenapa? Karena di sekolah negeri ini punya GTT, punya guru-guru honorer. Iya Pak. Nah, dia pada saat tanding dia kalah karena tidak punya sertifikat pendidik. Pendidik, betul. Jadi dua kali dia terkaparnya. Sekali dia tanding dia kalah karena tidak punya serdik. Begitu yang swasta lulus dia harus datang ke sekolahnya. Saat dia datang ke sekolahnya, berebutlah jam mengajar. Saat terjadi perebutan jam mengajar, ya di dapodiknya nanti kehabisan jam di sekolah itu, maka
siapa yang akan digusur? GTT Pak. Nah, mesti yang masih Iya, masih honorer. honorer, betul sekali. Inilah ya, maka pertanyaan Mbak Indah terjawab. Sekolah swasta menangis karena kebijakan Iya. yang seperti ini tadi, tidak berpihak kepada keberadaan sekolah Sekolah swasta, swasta. ya, Mm-mm. dan juga tidak berpihak kepada honorer di sekolah negeri. Jadi kebijakan ini menurut PGRI Kabupaten Malang, ini kebijakan yang ya dapat dikatakan kurang diperhitungkan Kurang lah, pas ya Pak ya. kurang pas dan kurang Mm-mm. diperhitungkan dampak dan eksesnya. Itu Mbak. Waduh Pak, luar biasa ya. Jadi dampaknya itu P3K seolah-olah menjadi pahlawan penolong ini Pak ya. Tapi ternyata di sisi lain efek samping atau resiko yang diambil ternyata jauh lebih besar. Betul. Ya di sisi lain dari sekolah swasta kehilangan para guru-guru yang potensial. Tapi di sisi lain juga dari SD, ini malah kadang ada yang justru dari SD itu merasa kehilangan bahkan menolak kedatangan mereka Pak. Itu menurut Bapak bagaimana? Sampai menolak kedatangan mereka sehingga banyak sekali saya lihat di YouTube atau di konten-konten sosial, media sosial itu mereka sama-sama saling berdemo ini. Menandatangani apa itu sejenis kontrak lah nggak mau menerima kedatangan mereka itu bagaimana? Apakah ini wajar ataukah suatu hal yang memberontak itu Pak? Gimana Pak Saya menurut Bapak? kira itu masih wajar dan manusiawi ya. Oh gitu Yang ya Pak ya. namanya tadi itu kita sudah banyak bincang-bincang ya terkait dengan nasibnya Iya. honorer ya sudah puluhan tahun. Bahkan di episode yang lalu kita sudah membahas tentang PTT kan, Nggih, yang kita PTT. hadirkan waktu itu ketua Ketua forum dan honorer, sekretaris. sekretarisnya, bendaharanya kita Iya, hadirkan betul juga. betul Pak. Jadi tokoh-tokohnya itu usianya sudah di atas 50. Ya, Mm, mm, bayangkan mm. itu. Orang-orang yang sudah seperti itu, orang kita yang sudah berjuang macam itu dengan HR yang tidak sepadan ya. Terus begitu tiba-tiba muncul aturan baru, akhirnya ada orang baru datang menggusur. Karena apa? Jamnya dia akan kehilangan ya, jam di situ berebut. Kalau sudah kehilangan jam di dapodiknya dan tidak diterima, ditolak dia. Padahal seperti itu dia takut kan? Wah, ini kalau diterima ini nanti saya yang harus hijrah ini kan begitu. Kok nasib kok kayak gini ya? Sudah sekian tahun tidak ada penghargaan, tidak ada peningkatan. Tahu-tahu digusur. Ya wajar kalau dia mungkin membuat petisi ya, satu sekolah bersama komitenya. Ini ya jangan disalahkan gitu ya, Iya, jangan iya Pak. disalahkan dulu. Harus dilihatlah permasalahannya. Tapi harapan PGRI supaya tidak terjadi hal-hal macam itu, mari kita berpikirlah ya para pejabat ini kalau membuat kebijakan-kebijakan itu mohon sekali lagi mohon kami memohon, mbok ya dipikirlah dampaknya nanti apa, eksesnya itu apa. Ini kami berharap seperti itu, Mbak. Ya. Betul Pak. Iya, iya itu juga harapan kami karena ada pun cerita Pak seperti ini. Jadi ketika itu ada apa? P3K yang sudah diangkat seperti itu Pak ya, P3K. Nah, kemudian itu diletakkan di sekolah ini dari agama Hindu kalau nggak salah Pak. Itu diletakkan di sekolah yang mana sekolah itu tidak ada yang beragama Hindu. Jadi dia juga akhirnya bingung mau ngapain saya di sekolah ini sementara saya sudah diangkat sebagai P3K di sekolah tersebut. Jadi ya entah apa yang harus dikerjakan seperti itu juga salah satu bagian dari koreksi Pak sebetulnya. Menurut Bapak bagaimana? Ini Mbak, maka lagi-lagi ya, jadi PGRI Kabupaten Malang untuk mendengar aspirasi di lapangan yang terjadi seperti itu, lagi-lagi juga berharap dan memohon kepada pemerintah pusat ini. Kenapa sih pemerintah pusat itu kok tidak mau menghargai pemerintah daerah? Yang tahu lapangan itu kan pemerintah daerah. Ngapain sih untuk formasi aja yang menembakkan kok harus dari pusat? Ya, padahal mohon maaf loh Mbak, orang ngupdate data di data kependidikan itu kan 6 bulan sekali toh. Sepanjang 6 bulan ini kan sudah ada pergerakan, ada perubahan. Perubahan. Mungkin di situ
mungkin sudah ketambahan orang atau berkurang karena Iya, meninggal betul. atau apa, Mm-mm. dianggapnya masih sama seperti yang lalu. Ini kalau kacamatanya Dapodik yang dilihat dari pusat. Mm-mm. Tapi kalau di daerah, serahkan aja pada kabupaten kota itu. Nah ini loh, ya P3K di tempat Anda yang lulus sekian. Mengenai tempat, silahkan. Formasinya yang ngatur daerah. Jadi menghormati daerah. Jadi bupati, wali kota, kepala dinas itu diberi waktu itu untuk menata kepala BKP SDM-nya. Seperti itu. Ini mengurangi masalah. Tidak sampai salah sasaran. Nah, salah Di sasaran. tempat itu tidak Mm-mm. ada yang beragama ini, Iya, diturunkan guru agama X iya, misalnya. Ini menjadi sesuatu yang iya, menggelikan itu. iya, Ya, iya, jadi kami berharap ini terkait dengan kejadian yang macam itu, harapan kami adalah pusat legowo ya untuk menyerahkan kepada daerah. Perkara khawatir kalau ada sesuatu di daerah ada eh, apa namanya kedip-kedip mata atau bagaimana itu, ya silahkan seleksi tetap dari pusat. Yang oke. meluluskan pusat, Pusat, monggo. iya, iya. Urusan menempatkan silahkan daerah yang tahu persis. Ya, di sini kurang berapa, di situ lebih berapa, itu yang tahu adalah daerah. Ya, jadi kalau mungkin dari pusat mendengar kata-kata macam ini mungkin akan berasumsi bahwa, lu kan sudah ada datanya yang terkirim ke pusat. Lagi-lagi saya katakan, data itu paling cepat adalah 6 bulan yang lalu yang dipakai acuan. Yang lebih mengerikan lagi, jangan-jangan yang dipakai pusat data 1 tahun yang lalu. Nah ini lebih mengerikan. Sudah berubah di lapangan, sudah berubah. Ya, kondisinya sudah berubah. Itu dipakai patokan untuk membagi kuota formasi. Itu Mbak. Iya, itu memang perlu disikapi lebih lanjut ya Pak ya. Baik Bapak Ibu dan hadirin semua yang memperjuangkan pendidikan di sini ya, lebih-lebih pendidikan nasional kita. Nah, ini adalah di sesi kedua Bapak Ibu, jadi tentang P3K sekolah swasta menangis sekolah negeri merana. Dan untuk di sesi yang ketiga nanti kita akan membicarakan hal yang lebih spesifik lagi terkait dengan mereka yang perlu kita perjuangkan. Dan demikian Bapak untuk sesi kedua. Terima kasih atas pemaparan Bapak terkait dengan masalah pendapat Bapak tentang bagaimana P3K di sekolah swasta ya. Berikut juga imbasnya ke sekolah negeri. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan kami. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.